wabarakatuh. Besok nih kita sidang lanjutan nih pemeriksaan saksi. Nah, yang kita harap hadir ini pertama yang punya Grabasop, Mas Arman. Lalu kita mau minta konfirmasi bagaimana statusnya yang punya Rachel Shop. Yang punya Rachel Shop Saudara Suyanto katanya kemarin dapat informasi ada berita duka cita. Nah, ini yang kita mau konfirmasi juga kepada JPU apakah benar-benar berita duka cita tersebut. Kalau memang duka cita, kami juga menyampaikan bela sungkawa. Tapi kalau tidak, ya kami mohon dibantu dihadirkan karena kesaksian dua pihak ini kesaksian yang sangat dinanti-nanti. Kenapa? Karena barang tersebut yang dituduhkan ke Dr. Richard kan ada 3 ya, yang WT, DNA Salmon, sama yang satu lagi itu yang Miss V. Kalau Miss V tidak ada dalam dakwaan, jadi kami tidak terlalu concern. Yang 2 ini ada dalam dakwaan, dan 2 ini pemiliknya kami tunggu untuk hadir. Seperti itu. Nah, kami harap nanti kalau hadir bisa menyampaikan kebenaran dan kejujuran sehingga bisa membantu kasus ini dengan baik. Tapi kalau hadir menyampaikan rekayasa dan kebohongan, ancaman hukumannya sudah kita fahami semua, 7 tahun dan 9 tahun. Seperti itu. Lalu kami juga menanti kehadiran para pihak dari ahli, terutama dari ahli-ahli BPOM. Kami sangat menantikan juga ahli-ahli lainnya untuk bisa mendudukan perkara ini sebagaimana mestinya. Karena ahli BPOM ini berdasarkan peraturan BPOM, masalah penandaan, masalah promosi, ini semuanya administratif. Jadi bukan kata saya, tapi kata peraturan BPOM. Harusnya kan kalau orang BPOM itu berpatok pada aturan BPOM sendiri. Semua permasalahan itu di BPOM itu penyelesaiannya administratif. Nah, makanya ini kami akan mau tanya kenapa kok masuknya malah ke pidana. Kenapa ahli BPOM tidak tidak mengikuti apa yang seharusnya, begitu dengan aturan-aturan BPOM yang sudah kami baca. Nah, ini yang kami nantikan penjelasannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran para pihak ini memperjelas kasus dan duduk perkaranya Richard ini, seperti itu. Kalau saksi-saksi tersebut berhalangan hadir akan seperti apa, Pak? Kami inginnya hadir ya. Kami inginnya Mas Arman hadir, Mas Suyanto dapat konfirmasi, terus juga ahli-ahli hadir. Karena kan ini penting nih. Kalau kemarin mungkin satu sisi dari penyidik, sekarang kami ingin mempertajam apakah analisisnya telah sesuai dengan aturan BPOM, aturan undang-undang dan segala macamnya. Jadi kami tidak tidak beranjak dari fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh para saksi dan ahli kepada penyidik. Jadi ini yang jadi pijakan kita. Bang, artinya ketika saksinya nanti hadir itu akan menguatkan dugaan abang bahwa keterangan Doktif itu kemarin itu sempat berbohong ya, Bang? Iya, itu kami sangat sedih sekali. Itu sudah kena tuh pasalnya, bohong dalam di atas sumpah, begitu. Sudah kena 7 tahun tuh, begitu. Kenapa? Karena yang pertama statusnya bohong, sudah bercerai dibilang masih menikah, begitu. Lalu di BAP juga disampaikan pemilik Grabasop adalah Richard. Di BAP juga disampaikan secara tegas pemilik Rachel Shop adalah Richard. Kan bohong, akhirnya dicabut tuh. Seperti itu. Terus juga yang kemarin disampaikan tuh yang mengantar saksi Enung ke Polda. Itu kan dia bilang mengantar Rina ya, mengantar saksi Rina ke Polda. Begitu. Mengantar kan berarti bersama-sama, bukan ketemu di Polda. Gitu. Jadi memang kalau udah diantar pasti ketemu di Polda. Jadi itu ada videonya loh, gitu loh. Nah, tapi di sidang itu juga dibantah. Enggak kok, saya nggak bilang, gitu. Ya ternyata saya lihat di TikTok ada videonya memang, gitu. Ya memang kami mengantar, ditanya 2 kali oleh tim kami berkaitan dengan hal tersebut. Jadi sudah jelas dia menyatakan itu mengantar. Kan kalau mengantar berarti
nggak hanya bertemu di Polda tapi mengantar gitu kan, begitu kata. Nah di Polda udah pasti ketemu orang diantar, nah tapi yang dinyatakan baru bertemu di Polda. Jadi ya untuk kami ada kebingungan yang luar biasa karena ini kok semuanya pada nggak sama gitu, di satu pihak yang sama tapi informasinya semuanya berbeda, dan itu dilakukan di muka pengadilan, kan luar biasa gitu, kebohongan yang luar biasa. Ini yang kami sayangkan, dan semuanya itu yang berbohong itu sudah kena pasal pemidanaan tersebut gitu. Bukti yang dimanipulasi juga. Waduh, itu dia gitu. Saya sempat komunikasi sama Bang Densu ya begitu. Ya kita minta Bang Densu berkenan untuk memberikan kesempatan untuk kami untuk menyampaikan juga bahwa kondisi yang sebenarnya bagaimana. Kan mungkin teman-teman lihat ya, sudah dibuka nih satu, pas mau dibuka nggak bisa, lalu satu lagi dibuka, lalu yang globionya juga dibuka begitu. Dan dokter ini bilangnya hanya punya satu barang, jadi berarti ini dong barangnya yang dia buka di podcast tanggal 17 Desember 2024. Nah, tapi dan di BAP-nya itu kan 19 Mei juga ada ya, 2025. Jadi dia masih bilang satu. Lah, kenapa pada saat di depan itu ternyata barangnya masih lengkap. Jadi satu kardus isinya 6 stripnya masing-masing masih ada 6 vitaminnya tersebut, suplemennya tersebut gitu. Jadi kan ini ngeri sekali nih, kebohongannya jelas, nyata, tapi selalu disangkal seperti itu. Belum hal-hal yang lainnya nih gitu, yang disampaikan juga saya memberikannya PDF, tapi ternyata yang disita fisiknya. Jadi ini kebohongannya luar biasa. Ini yang kami mau sampaikan, kami mohon nih kepada majelis yang mulia, yang sangat bijak untuk bisa melihat bahwa saksi-saksi ini tidak memiliki kredibilitas untuk memberikan kesaksian. Lalu di KUHP itu disampaikan kalau dia hanya perkiraan saksi, itu bukan kesaksian begitu. Jadi semuanya ini sebagaimana yang sudah diungkap di persidangan ini berantakan. Oleh karenanya yang kami sampaikan, untuk memidanakan seseorang itu tidak boleh dengan suatu hal yang salah, rekayasa dan kebohongan. Ya begini ketemunya. Jadi kalau ada rekayasanya, ada kebohongannya, jadi akan terungkap di pengadilan. Dan kami harap temuan-temuan fakta persidangan dan fakta-fakta hukum ini bisa membantu klien kami mendapatkan hasil yang terbaik. Komunikasi seperti apa sih yang mungkin sudah dikonfirmasi ke Mas Densu sendiri? Ya, kami mengkomunikasikan ke Bang Densu ini ya kejadian tersebut lah. Kami menjelaskan ini loh Bang kondisinya. Nah, kami berharap juga sama Bang Densu bisa diberikan kesempatan untuk menjelaskan di podcast beliau. Begini kasus posisinya Bang. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pendidikan juga berkaitan dengan hukum ini juga. Jadi kami harap hukum ini tidak digunakan untuk memukul lawan bisnis gitu kan, mengkriminalisasi orang, apalagi dengan rekayasa dan kebohongan. Jadi kami ingin due process of law-nya, penegakan hukumnya benar-benar murni karena kesalahan kesalahan seseorang itu di hadapan hukum, bukan yang direkayasa dan dibuat-buat sehingga orang bisa salah di hadapan hukum. Bang, ada Pak, sedikit balik ke Bang Densu sendiri sebagai saksi mungkin ke depan. Belum. Nanti kami mungkin berkomunikasi. Pak, untuk Rachel Shop sendiri saksinya seperti apa? Ada? Nah, Rachel Shop katanya itu kami dapat informasi dari JP meninggal. Okay. Gitu. Tapi sudah diterima memang? Belum ada bukti surat kematiannya. Makanya tadi kami bilang tolong kalau rekan-rekan bisa lihat, tolong dicek apakah iya atau tidak. Ya kalau benar ya kami turut berduka cita, tapi kalau tidak ya kami harap bisa menghargai panggilan dari pengadilan ini. Akan menyiapkan saksi untuk mengganti? Nggak bisa. Kalau Rachel Shop itu dia hanya satu ownernya tersebut. Gitu, ownernya itu Pak Suyanto ya, saudara Suyanto.
klaim Dr. sendiri bisa menyatakan kalau Dr. Richard Lee itu pemilik dari dua ponsel tersebut? Nah, saya pikir mungkin dia salah waktu itu. Dia mengira semua online shop punya Dr. Richard. Makanya dia bilang di BAP-nya bahwa ini milik Dr. Richard, dan di BAP keduanya dinyatakan juga demikian, tidak ada perubahan. Berarti kan sangat yakin gitu kan. Nah, tapi ketika diselidiki lebih lanjut ternyata bukan punya Dr. Richard begitu. Nah, kami harap nih sidang besok ini bisa menghadirkan saksi-saksi juga yang sangat krusial ya, yang bisa nanti memperjelas perkara ini sehingga semakin terang benderang, yang benar semakin terlihat, yang rekayasa dan kebohongan bisa diungkap di persidangan begitu. Tapi sebenarnya Bapak mungkin belum merasa adanya kejanggalan prosedur dalam perjalanan kasus ini. Jadi gini, kalau dari majelis sudah sangat istimewa, punya profesionalisme yang baik. Dari JPU juga istimewa, punya profesionalisme yang baik. Dari penyidik pun istimewa, punya profesionalisme. Cuma input yang diberikan kepada penyidik dari pelapor inilah yang bermasalah. Jadi tanggalnya kan bukan salah penyidiknya. Kalau penyidik disampaikan tanggal 12, ternyata buktinya ini, ternyata buktinya salah. Kan yang salah pelapornya. Penyidiknya sudah baik, jaksanya sudah baik, hakimnya sudah sangat baik gitu. Nah, yang kami bongkar ini dari para pelapornya. Kan saksinya sebagai pelapor. Nah, saksinya saling bertentangan gitu kan. Buktinya juga semuanya hampir bermasalah gitu kan. Misalnya Tiffany di videonya ada tutupnya, ketika diserahkan di majelis sudah tidak ada tutupnya. Jadi sudah tidak otentik sebagaimana yang seharusnya barang bukti tersebut begitu. Bang, pekan lalu juga